bahwa adanya RUU Cipta Kerja ini sebenarnya menyasar kepada kebermanfaatan yang merata bagi publik, di mana sebenarnya ini sudah sejalur dengan konsep public welfare yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam alinea 4, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel with me Alkin Syal Karim. Oke guys, jadi hari ini gue mau ngasih tahu kalau aku tuh udah punya channel YouTube. Cari aja Kinsa Official. Nah, nanti jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke guys, jadi langsung aja. Hari ini aku mau bahas isu yang hangat nih hari ini. Aku pengen bahas mengenai Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja, tapi dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangannya. Nanti di next time video selanjutnya aku bakal bahas poin-poin yang menjadi permasalahan dan yang disuarakan oleh mahasiswa ataupun rakyat. Oke guys, jadi jangan di skip dulu, langsung ditonton. Oke guys, jadi Omnibus Law itu secara yuridis sebenarnya mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah ada peraturannya, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke guys, jadi ada 3 jenis pengaturan dalam RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama adalah bahwa dengan adanya RUU Cipta Kerja, maka itu adanya penyusunan muatan peraturan perundang-undangan yang baru. 2. Perubahan sebagian muatan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Dan 3. Pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Nah, ini ada 3 jenis pengaturan baru dengan adanya Omnibus Law. Oke, jadi Omnibus Law ini memiliki cacat formil. Kenapa aku bilang cacat formil? Karena Omnibus Law ini tidak sesuai dengan sistematika yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 10. Pada pasal 10 itu ada beberapa materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan MK dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Namun sayangnya tidak ada poin yang menyebutkan mengenai undang-undang dapat mengatur perubahan pasal terhadap multi regulasi. Nah, ini sebenarnya kelemahan dari Omnibus Law karena dia sebenarnya sudah tidak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, jadi setiap adanya peraturan perundangan atau undang-undang, maka dia itu sebenarnya memiliki naskah akademik. Nah, jadi RUU Cipta Kerja ini juga memiliki naskah akademik, guys. Dan naskah akademiknya ini sebenarnya memiliki tujuan mulia, yaitu bahwa adanya RUU Cipta Kerja ini sebenarnya menyasar kepada kebermanfaatan yang merata bagi publik, di mana sebenarnya ini sudah sejalur dengan konsep public welfare yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam alinea 4, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tapi sayangnya keseluruhan klaster yang ada dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja ini yang berfokus kepada kemudahan berusaha yang nantinya akan mengarah kepada keberpihakan kepada golongan pembisnis dengan dalih untuk memperlancar investasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal sebenarnya ini hanya berpihak kepada salah satu pihak saja. Terlepas dari poin-poin yang menjadi tuntutan, ini sebenarnya hanya kecacatan dari segi formil. Selain itu juga pada proses pengesahan dan pembentukannya juga RUU Cipta Kerja ini tidak mencerminkan asas demokrasi karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan yang dilakukan secara tertutup, tidak transparan, dan tergesa-gesa. Jadi itu guys, dari beberapa sisi mengenai peraturan perundang-undangan Omnibus Law. Next time kita akan bahas mengenai poin-poin dalam Omnibus Law. Poin apa aja sih yang menjadi tuntutan dari mahasiswa rakyat? Sebenarnya kalau dilogikakan itu seperti ini guys. Jadi kita itu sudah banyak regulasi
mengenai undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang investasi, sehingga para dunia usaha atau perekonomian itu tuh bingung mau merujuk ke peraturan perundang-undangan yang mana, sehingga ada inisiatif dari pemerintah untuk membentuk Omnibus Law yang nantinya akan menjadi payung dari peraturan perundang-undangan yang sudah banyak tadi. Jadi kan sebenarnya logikanya salah. Seharusnya ibu itu atau Omnibus Law itu ada terlebih dahulu, peraturan di atas terlebih dahulu, baru ada anak-anaknya. Nah, kalau di yang sekarang ini malah anaknya yang ada terlebih dahulu, baru ibunya, kayak gitu guys. Makanya ini sebenarnya kayak hal-hal yang baru lah yang ada di Indonesia. Oke guys, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye-bye!